Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat sahibul musibah Bapak Manarto, keluarga, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada malam ini Allah masih memberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dengan mengisi umur yang ada dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ketika ada musibah kita senantiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Terserah Allah mau dihidupkan, mau dimatikan, itu urusan Allah, karena kita milik Allah. Kapan waktunya? Rahasia Allah. Jangan sombong. Habis pengajian aku pasti hidup, belum tentu. Mungkin belum sampai di rumah sudah dipanggil oleh Allah. Itu rahasia Allah. Apa sebabnya? Rahasia Allah. Kapan waktunya? Rahasia Allah. Oleh karenanya banyak-banyaklah ingat kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada Allah. Orang yang dapat musibah, bagusnya memuji Allah dulu. Alhamdulillah. Lampu mati, alhamdulillah. Ada banjir, alhamdulillah. Baru istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu yang diajarkan oleh Allah. Suatu ketika Nabi bersabda, Allah berfirman, ya malakal maut, wahai malaikat maut, qabat tawalad abdi qurrata ainihi samrata fuadihi. Apakah engkau telah mengambil nyawa seorang anak dari hambaku, hamba yang aku sayangi, penyejuk matanya, buah hatinya? Kata malaikat, naam, ya Allah, aku cabut nyawanya. Pamaqala. Lalu sang ayah itu bilang apa? Hamidaka. Ayahnya itu malah mengatakan alhamdulillah. Begitu anaknya dicabut, dipanggil oleh Allah, apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Wastalja, lalu istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ubnu lahu baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Bangunkan rumah dia di surga. Kenapa? Dia memuji aku, lalu mengembalikan segala sesuatunya kepada aku. Bangunkan dia sebuah rumah di surga, kasih nama rumah Baitul Hamdi, rumah pujian. Itu pahala orang yang mengucapkan hamdalah dan istirja ketika ada musibah.
Musibah ada yang kecil, lampu mati musibah, banjir musibah, keluarga dipanggil musibah, sakit musibah. Jadi kalau ada orang mengatakan tetangga sakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan lalu kita beranggapan ada yang meninggal, ya, karena kita belum terbiasa. Kenapa? Suatu ketika Rasulullah dengan Aisyah di rumahnya, lampu mati. Kata Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasul, kok kalimat istirja? Lah iya, lampu mati itu kan musibah juga, kata Rasulullah. Kembalikan kepada Allah. Mungkin kalau kita lampu mati langsung tidur, tapi perusahaan yang besar satu hari menghasilkan uang miliaran triliunan, mati 1 jam berapa banyak uang yang hilang. Bagi kita mungkin dianggap ya udah lampu mati tidur, tapi perusahaan yang besar miliaran uang hilang gara-gara listrik mati. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa ingat mati. Karena kematian itu pasti. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kalian bersembunyi dalam benteng yang kokoh, maut akan menjemput kita juga. Enggak ada yang bisa mengelak. Tidak ada yang bisa, ya Allah tolong undur dulu 3 hari. Enggak bisa. Jangankan 3 hari, 1 detik pun tidak bisa. Atau yang sudah pusing mungkin, ya Allah cepatkan ya Allah, nggak bisa juga. Itu aturan Allah. Oleh karenanya manfaatnya banyak ikan mati itu. Yang pertama, ta'jilut taubah. Orang yang selalu ingat mati akan segera bertobat dia. Kenapa? Ada azab kubur, ada azab akhirat. Kalau banyak dosa, diaduk nanti di neraka. Kalau itu yang kita sadari, bahwa kita hamba Allah yang penuh dengan dosa, ingat mati akan segera astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dengar azan, cepat untuk berangkat ke masjid. Itu yang ingat mati. Enggak sempat ke masjid, cepat untuk ambil untuk gelar sejadah, langsung sholat. Biasanya di rumah ya nggak apa-apa. Jangan sampai perintah Allah diabaikan begitu saja. Jangan mengutamakan yang lain, tinggal dulu yang lain. Azan dikumandangkan, segera wudu. Makanya kata Allah, tubuh qabla an tamutu, tobatlah kalian sebelum kematian menjemput kalian. Tobat. Pak, Ibu, kalau sudah mati bisa sholat? Enggak bisa disolatkan. Bisa mandi? Enggak juga. Tadinya mandi rajin, mati dimandikan, disolatkan, digotong ke kuburan, bisa jalan sendiri? Enggak juga. Makanya baik-baik dengan tetangga. Kalau kita meninggal, enggak jalan sendiri ke kuburan, mesti tetangga. Tuh. Yang kedua, orang yang ingat mati, an-nasyat fil ibadah, giat ibadah dia, ngadinya rajin. Kota ingat mati, ada tausiah didengerin, ada azan cepat ke masjid. Dia tuh ibadah. Orang yang ingat mati. Terus apa lagi? Al-qanaat fil qalbi, hatinya menerima, lapang, sabar. Apa yang terjadi ini ketentuan Allah. Yang mendatangkan musibah Allah, yang ngasih hidup Allah, yang ngasih mati Allah, yang ngasih makan
Allah. Kalau ke sana, walaupun ada musibah, kita tidak langsung berkesinambungan sedihnya. Kalau kita tidak iman kepada takdir, bisa gampang jadi orang gila, Pak. Makanya iman kepada takdir itu penting. Antu minabil khairi wa syarihi. Iman kepada takdir itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Itu ketentuan Allah. Makanya kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku uji kalian dengan yang enak, dengan yang tidak enak. Kira-kira Pak Haji, berat mana? Diuji dengan kaya, banyak duit, dengan yang tidak banyak duit? Ya? Enak diuji dengan banyak duit atau enggak banyak duit? Yang cukup aja Pak, yang cukup. Yang sedang-sedang saja. Banyak duit tentuan Allah. Kalau nggak bersyukur gara-gara banyak duit, ibu-ibu suaminya ngayap ke sana, senang. Ya. Karena banyak duit. Wah, nggak enak juga kata ibu-ibu. Kebanyakan duit, suaminya jarang pulang, tidurnya di hotel. Sama siapa? Ya orang lain. Istrinya tinggal di rumah. Bu ya, enak banyak duit apa sedikit duit? Yang sedang-sedang, yang penting cukup. Itu qanaah namanya. Qanaah menerima karunia Allah. Sedikit banyak disyukur. Jadi kata Rasulullah itu sangat mengagumkan perihal orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, idza asabathu sarra syakar, fakana khairan lah. Kalau ada yang enak, baik, banyak duit, baik, sehat, baik, disyukuri kebaikan itu. Alhamdulillah. Terus rajin sholat, rajin sedekah, rajin ngaji, zakatnya dikeluarkan. Banyak duit. Wa idza asabathu dharra sabar. Kalau ada yang tidak enak, sakit-sakitan, kalau enggak dipanggil, duit enggak ada. Gimana, Pak? Sakit-sakitan, duit enggak ada, rumah kontrak, listrik mati, aduh. Nah, orang yang mantap imannya, ini ketentuan Allah, dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran, dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesabarannya itu. Tidak langsung uang rakyat, uang negara ditilap, enggak. Diuji sekali, ya, diuji sekali langsung uang orang disikat, enggak. Ini ketentuan Allah. Kaya miskin ketentuan Allah. Enak disyukuri, tidak enak sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita sudah mati, yang ikut cuma 3 ke kuburan. 3 ikut. Yang pertama apa? Aduh, keluarganya. Punya, kalau laki-laki yang meninggal, istrinya ikut, anaknya ikut, mantu ikut, temannya ikut. 2 apa? Hartanya ikut dikit. Kain kafan, Mas Sufyan, kain kafan berapa harganya? Kira-kira ada 500.000. Kurang lebih 500.000, 1 juta lah. Ya, kain kafan. Udah yang ikut ke kuburan, mobilnya ikut enggak? Ikut sampai kuburan. Setelah ditimbun, dibawa kemana? Balik lagi ke rumah. Kalau kebetulan masih muda pasangannya yang hidup, nah, kalau perempuan dapat laki-laki lain kaya, enggak sempat sedekah,
duitnya apa? Banyak, rumahnya mentereng. Kira-kira yang menikmati siapa? Pasangan yang baru. Makanya Pak, Ibu, mumpung masih hidup, rajin-rajin berinfak dan bersedekah. As-sadaqatu tutfi'ul khati'at. Sedekah itu sarana penghapusan dosa. Rajin-rajin sedekah. Mobilnya bawa pulang, keluarganya pulang, ditinggal sendirian di kubur. Kalau amalnya jelek, diaduk oleh malaikat itu, menjerit, Rabbana akhrijna na'amal sholihan ghairal ladzi kunna na'amal. Ya Allah, tolong ya Allah, aku tidak sanggup menderita azab kubur, aku tidak sanggup menderita dalam api neraka. Tolong ya Allah, kembalikan ke dunia. Aku akan rajin ya Allah beramal soleh. Aku akan rajin sholat ya Allah. Zuhur biasanya jam 12, jam setengah 12 aku sudah nongkrong di masjid ya Allah. Nggak ada kata Allah, nggak ada penyesalan. Mestinya dulu kamu waktu masih hidup kata Allah. Udah mati baru teriak, Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mau rajin ya Rabb. Nggak ada cerita dulu kamu waktu masih hidup, sudah mati, dimandikan, disolatkan, digotong ke kuburan. Jadi dua pulang, nggak bisa ikut yang terus ikut namanya amaluhu, amalnya. Amal baiknya akan menyenangkan, amal buruknya akan menjadikan orang itu menderita di kuburan, menderita di akhir. Oleh karenanya perbanyaklah apa? Amal soleh, istiqomah akidah tauhidnya, la ilaha illallah. Istiqomah ibadahnya paling tidak sholat 5 waktu, baca Al-Quran, baca sholawat, istighfar, kemudian istiqomah dalam akhlakul karimah. Kalau 3 ini kita laksanakan, yakin kita akan bahagia di dunia, bahagia di alam kubur, bahagia di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa sib madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i was salil barad wa naqqihim min al khataaya kama yunqqa as-sabul abyad min ad-danas. وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وقهم من فتنة القبر وعذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.